untuk kita semua. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Bogor akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Bersama dengan saya, Pak Yosef Nugraha dari SD Regina Pacis Bogor. Saya Muhammad Hoirudin dari SDN Rancamaya 2. Saya Siti Kulsum dari SD Negeri Batu Tulis 3. Dalam video ini nanti peran kami adalah sebagai observer, kemudian sebagai coach, dan juga sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Hoer. Selamat pagi Pak Yosef. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bapak kabarnya? Puji Tuhan, kabar saya juga baik. Pak, sebelum kita melakukan kegiatan coaching hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak nih. Pertama-tama, kita akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian untuk hari ini. Kemudian pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee itu akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Kemudian bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Baik Pak, silakan. Yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini Pak, yaitu adalah kompetensi inti coaching, diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan, mungkin lebih spesifik ya Pak, yang ingin diobservasi untuk kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan dan untuk diobservasi oleh Bapak yaitu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak indikator apa yang Bapak ingin capai pada kegiatan coaching hari ini? Indikatornya adalah saya berharap coach itu bisa menemukan solusinya sendiri ketika setelah coaching dilaksanakan. Baik, mungkin cukup dulu ya Pak pada kegiatan prasupervisi hari ini. Silakan Bapak melakukan kegiatan coaching hari ini. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Kulsum, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Hoer. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Pak, hari ini sih sehat keluarga. Alhamdulillah ya Bu. Ya. Apa nih? Kemarin nge-WA saya pengen bertemu. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini? Gini Pak, saya tuh lagi bingung nih. Memang ada yang mau saya sampaikan, ada yang mau saya ceritakan ya sama Bapak gitu. Ada masalah di kelas, di kelas saya gitu ya. Jadi anak-anak itu belum sadar akan kebersihan gitu. Jadi untuk menjaga kebersihannya itu mereka masih terbilang kurang lah, hanya mungkin beberapa yang baru sadar. Kebanyakan sih mereka belum sadar akan kebersihan. Seperti itu Pak. Oh iya. Oke. Kalau yang saya garis bawahi ya Bu, permasalahan Ibu itu adalah ketika di dalam kelas kesadaran siswa pada kebersihan masih kurang ya Bu ya. Betul Pak. Kira-kira Ibu dari percakapan hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini saya berharap bahwa saya menemukan solusi bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran kepada anak-anak agar lebih menjaga kebersihan terutama di kelasnya. Oh, berarti ingin yang Ibu harapkan itu adalah anak-anak bisa menumbuhkan kesadaran diri dalam menjaga kebersihan di kelasnya ya Bu ya? Iya, betul Pak. Lebih spesifik lagi Bu, kira-kira perubahan yang ingin Ibu lihat itu seperti apa di dalam kelas? Paling seperti kalau kesadaran dalam kelas untuk kebersihannya seperti apa sih kelas itu pengennya gitu?
Jadi yang saya lihat itu kan anak-anak kalau sudah jajan Pak, kalau sudah jajan terutama setelah istirahat nih ya, jadi sampah-sampah bekas makanan itu kadang-kadang dimasukkan ke dalam kolong meja, gitu kan. Kemudian mereka ketika saya tegur atau saya tanya, jawabannya hanya, itu bukan sampah saya, itu bukan sampah saya. Jadi mereka kadang-kadang mengandalkan kepada yang piket gitu, seperti itu Pak. Yang Ibu ingin lihat di kelas itu seperti apa sih Bu? Kalau yang saya ingin lihat itu, jadi kesadaran mereka itu terhadap kebersihan, terutama sampah yang bekas mereka makan itu dibuang ke tempat sampah, seperti itu. Jadi saya berharap sih kalau anak-anak itu jangan merasa di depan ada sampah, itu bukan sampah saya, jadi mereka malas gitu untuk membuang ke tempat sampah gitu. Padahal kan untuk kebersihan kelas itu kan tanggung jawab bersama gitu, seperti itu Pak. Jadi idealnya anak tersebut bisa membuang langsung sampahnya betul, ketika Pak. sudah jajan ya, artinya jadi kelas bersih. Betul. Mungkin kalau misalkan dikatakan itu sebagai posisi ideal, kita katakan itu posisi 10 ya Bu. Betul. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang itu ada di level berapa Bu? Kalau dinilai dari level angka sepertinya angka 5 Pak. Masih gitu. angka 5. Ya 5 mendekati ke 6 sih, seperti itu. Oke. Untuk di kondisi sekolah Ibu sekarang ada di level 5 ya Bu ya? Iya, betul. Kemudian Ibu ingin meningkatkan ke level berapa Ibu? Kalau bisa sih ke level 8 ya Pak. Ya setidaknya kalau kebersihan itu kan memang harus diutamakan ya. Jadi kalau misalkan sekolah kelasnya sudah nyaman, anak-anak juga proses belajar kan akan lebih nyaman, seperti itu. Oke. Level 8 ya Bu. Iya. Berarti misalkan dalam satu kelas itu ada berapa orang Bu? Dalam satu kelas itu saya ada 27 Pak. Oh 27. Kalau misalkan di level 8 dari 27 orang itu kira-kira yang Ibu harapkan kesadarannya itu berapa orang? Kalau bisa sih 90% Oh, deh, Pak. Ya, kalau misalkan kebersihan mah kan kalau 50% 70% berarti kan enggak ikut kotor juga kan kelas. Jadi saya suka kebingungan Pak, gimana ya menyadarkan anak-anak itu supaya sadar gitu akan kebersihan, untuk menjaga kebersihan kelasnya, seperti itu. Baik. Kira-kira nih Bu, usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan yang tadinya dari level 5 menjadi 8? Kalau untuk usaha, saya sudah mengingatkan anak-anak ya Pak, mengingatkan anak-anak akan pentingnya kebersihan. Kemudian juga saya menjelaskan bahwa manfaat kebersihan itu bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri mereka sendiri. Itu kan kita supaya terhindar dari segala macam penyakit, contohnya demam berdarah. Seperti itu sih, saya sudah memberi himbauannya seperti itu kepada anak-anak. Oke, berarti Ibu usahanya sudah mengingatkan Betul. tentang pentingnya menjaga kebersihan dan manfaat dari menjaga kebersihan. Betul. Kira-kira Bu, selain itu ada nggak strategi lain yang Ibu bisa lakukan agar kesadaran siswa kepada kebersihan ini meningkat? Mungkin nih Pak ya, yang bisa saya lakukan, saya memberikan contoh kepada anak gitu ya, memberikan contoh kepada anak. Jadi ketika kita melihat sampah yang ada di depan kita, di depan mata kita, jangan menganggap itu bukan sampah kita, tapi demi kebersihan ya kita harus memungut sampah. Jadi bu guru aja tidak malu untuk memungut sampah. Jadi anak-anak juga mungkin dengan melihat gurunya memberikan contoh memungut sampah, anak-anak juga mungkin bisa termotivasi Pak, seperti itu. Mungkin dengan cara seperti itu ya. Ya. Dengan memberikan teladan ya Bu ya, kepada anak-anak, kita menjadi contoh dalam menjaga kebersihan, baik di kelas maupun di sekolah. Dari kedua itu yang tadi mengingatkan penting dan pentingnya kebersihan dan manfaat kebersihan serta menjadikan teladan, kira-kira yang lebih cepat yang akan terrealisasi yang mana Bu? Dari yang kedua tadi. Kalau yang kedua sih mungkin yang paling cepat saya akan memberi contoh dulu Pak. Memberi contoh dulu kepada anak-anak. Jadi
kita tidak bosan gitu ya, tidak bosan mengingatkan anak-anak dengan memberikan contoh bahwa kita peduli dengan lingkungan, dengan memungut sampah yang ada di depan kita. Terus satu hal lagi, bisa nggak ya Pak, kalau misalkan saya membuat kesepakatan dengan anak-anak itu tentang kebersihan, itu bisa nggak Pak? Kalau misalkan kesepakatan keyakinan kelas kan sudah nih saya buat di kelas, tapi untuk fokus untuk kebersihannya mungkin belum kesepakatan tentang kebersihan. Mungkin itu juga yang akan saya coba lakukan. Seperti itu Pak. Berarti Ibu telah membuat kesepakatan kelas. Kalau untuk membuat sih belum Pak, cuma rencananya untuk dalam waktu dekat mungkin saya akan membuat kesepakatan kelas. Tapi kalau untuk memberi contoh sih setiap ada sampah saya beri contoh gitu. Ide bagus tuh Bu untuk membuat kesepakatan kelas. Selain dari memberikan contoh pada anak-anak, Ibu juga tadi dari ide Ibu bisa membuat kesepakatan kelas. Kapan nih akan terrealisasikan ingin membuat kesepakatan kelasnya? Kapan? Kalau misalkan kesepakatan sih sesegera mungkin ya Pak ya, saya akan buat. Kemudian saya juga harus kerjasama nih Pak dengan dengan orang tua murid supaya mengingatkan mereka untuk menjaga kebersihan. Jadi mereka itu bukan hanya kebersihan di sekolah saja, tetapi di rumahnya juga harus diingatkan oleh orang tua mereka. Dan saya juga harus koordinasi dengan bidang studi Pak. Jadi ketika bidang studi itu sama mengingatkan mereka juga untuk menjaga kebersihan. Ternyata untuk kesadaran kebersihan ini tidak bisa sendiri ya Bu ya. Betul Pak. Harus ada tadi kata Ibu dari orang tua dan guru yang lainnya. Untuk menjaga komitmen Ibu ini, kira-kira di sekolah Ibu perlu bantuan atau tidak? Kalau untuk bantuan yang tadi saya sampaikan Pak, pastinya perlu bantuannya dari orang-orang sekitar, warga sekolah ya, seperti orang tua, kemudian guru bidang studi atau guru eskul. Itu ya, mungkin harus ada kerjasama. Akan dimintai bantuan ya Bu, betul, dan Pak. kerjasamanya. Jadi tidak sendiri ya Bu. Iya, kalau sendiri kayaknya capek sendiri nantinya Pak. Untuk mengingatkan komitmen kesadaran kita semua terhadap kebersihan. Betul, Pak. Bu, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Yang saya dapatkan, alhamdulillah Pak, saya merasa dikuatkan karena mungkin sebetulnya saya sudah punya beberapa rencana, tapi kemarin itu bukan terhambat ya, jadi ragu gitu untuk melakukan ya. Tapi dengan adanya penyampaian coaching dengan Bapak ya, jadi saya merasa yakin saya akan melakukan hal tersebut. Jadi merasa percaya diri lah tentang solusi yang akan saya lakukan gitu, seperti itu Pak. Oke. Berarti Ibu sudah ada gambaran ya untuk betul, solusinya. Mudah-mudahan saya doakan Ibu juga bisa melaksanakan apa yang tadi Ibu rencanakan di sekolah, dan tadi tujuan utamanya kesadaran kebersihan di kelas murid bisa meningkat Ibu. Insyaallah. Ada lagi Ibu yang ingin disampaikan? Cukup ya Pak Cukup ya. ya? Kayaknya sudah sudah saya merasa tercerahkan juga gitu oleh Bapak. Terima kasih atas kesempatannya, waktu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan Sama-sama. nanti jangan bosan ya Pak kalau nanti saya Ya. sering-sering ngobrol dengan Bapak. Tentunya pasti tidak bosan. Saya ingin menunggu Bu nanti cerita-cerita lagi minggu depan bagaimana sih perkembangan Ibu di kelas Mudah-mudahan dan ada di sekolah. perkembangan ya Iya, Pak ya. Iya, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Ibu, sehat selalu ya Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi Pak Wen. Pagi Pak Yosef. Ketemu lagi nih Pak. Iya. Jadi tadi untuk kegiatan hari ini nih Pak, tadi kan Bapak sudah melakukan kegiatan coaching nih Pak ya. Jadi untuk kegiatan sekarang nih saya ingin memberikan beberapa pertanyaan sih Pak tentang pasca supervisi yang sudah Bapak lakukan atau kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan bersama dengan Ibu Kulsum ya Pak. Jadi untuk kegiatan hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama itu adalah ini Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan pada kegiatan coaching hari ini? Oke Pak. Alhamdulillah Pak, tadi coaching berjalan dengan baik, dengan lancar.
Alhamdulillah saya sudah melakukan coaching menggunakan alur tirta Pak ya, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga melakukan coaching dengan semaksimal mungkin menggunakan kompetensi inti coaching, yaitu dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Selain itu, saya juga melaksanakan coaching tadi menggunakan prinsip coaching Pak ya, prinsip coaching yang telah kita pelajari sebelumnya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, tadi kan Bapak sudah melaksanakan kegiatan coaching. Mungkin ada evaluasi apa dari kegiatan coaching hari ini. Nah, menurut Bapak nih untuk kegiatan coaching berikutnya, apalagi yang bisa dikembangkan nih Pak dari kegiatan coaching yang sudah terlaksana hari ini nih Pak? Baik Pak, memang yang tadi saya laksanakan coaching itu perlu beberapa peningkatan dan harus terus latihan Pak. Artinya saya harus terus mengasah kemampuan dan kompetensi inti dari coaching ini. Perlu banyak latihan lagi, memahami alur tirta lebih banyak lagi, kemudian memahami kompetensi inti coaching lebih dalam lagi, agar nanti ketika saya melakukan coaching pada guru-guru atau pada rekan sejawat maupun pada murid bisa lebih maksimal lagi. Tentunya memang harus banyak-banyak latihan agar kemampuan coaching pada diri saya itu semakin meningkat. Tidak hanya berhenti di sini saja, harus banyak berlatih, harus banyak belajar untuk semakin meningkatkan kompetensi pada kegiatan coaching. Setuju sekali sih Pak, apa yang Bapak sampaikan intinya sih harus lebih banyak latihan ya Pak, karena kegiatan coaching itu kan nggak bisa sekali aja ya, mungkin bisa bertahap terus dan berlanjut ya Pak. Nah, selanjutnya Pak, izinkan saya untuk menyampaikan catatan saya terkait hasil observasi saya tadi ketika Bapak melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Kulsum. Ada beberapa hal yang saya catat dan izin saya sampaikan ya Pak ya. Jadi gini Pak, menurut saya sebagai observer hari ini nih, ketika proses coaching hari ini intinya pada pelaksanaannya itu sudah berjalan dengan sangat baik ya Pak. Kemudian pada pelaksanaannya Pak Hoer itu tadi sudah sesuai dengan alur tirta, serta Pak Hoer itu sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Kulsum, sehingga tadi ketika kegiatan coaching itu ternyata Ibu Kulsum bisa menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan yang disampaikan tadi oleh Ibu Kulsum. Dan juga dalam kegiatan coaching hari ini sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Pak. Di antaranya prinsip coaching itu yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada di diri coach itu sendiri ya Pak. Jadi terima kasih ya Pak Hoer. Harapan kita bersama memang adalah semoga kedepannya kita dapat melaksanakan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi. Dengan demikian kegiatan supervisi hari ini mudah-mudahan bermanfaat bukan hanya untuk Pak Hoer tapi untuk kita semua juga. Jadi saya tutup kegiatan hari ini. Terima kasih Pak Hoer. Sama-sama Pak Yusuf, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kegiatan supervisi pada pagi hari ini. Terima kasih ya Pak. Baik, sama-sama.